Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memberikan waktu kita, meluangkan hati kita juga, waktu kita untuk dapat bersaat teduh sejenak. Dan mari kita memulai saat teduh ini kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan juga kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama saat ini melalui virtual ini Tuhan untuk bersaat teduh Tuhan. Menundukkan hati kami untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Ya Bapa, kiranya juga Roh Kudus-Mu yang menolong agar firman yang boleh kami dengar dan kami baca saat ini juga boleh menyapa hati kami, menuntun langkah dan kehidupan kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah lebih dari sekadar healing. Nah, bacaan Alkitabnya diambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 sampai dengan 21. Dan saya akan membacakan secara khusus di ayat yang ke-21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata healing ya, kata healing yang biasanya kita sering dengar gitu ya. Nah, ini mendadak populer di tengah masyarakat kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kata ini sebenarnya kan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai kata pemulihan. Nah, pemulihan ini sering digunakan untuk orang-orang yang biasanya sedang merasa lelah, jenuh, capek, ataupun biasanya stres gitu ya. Nah, ada beragam jenis aktivitas healing ini Bapak Ibu, tapi tujuannya sama. Untuk pemulihan kembali, relaksasi kembali gitu ya. Nah, melalui healing ini seseorang berharap kehidupannya itu pulih kembali dalam kondisi yang semula. Nah, di dalam Alkitab juga menyimpan berbagai kisah tentang healing. Namun yang pasti kisah healing terbesar dalam Alkitab adalah karya keselamatan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus, Allah memulihkan hubungannya dengan manusia yang sebelumnya terputus, terpisah, berjarak gitu ya, karena berdosa. Karena manusia ini penuh dengan dosa. Namun pemulihan Allah tidak hanya berhenti sampai di sana Bapak Ibu. Surat Ibrani mencatat bahwa Allah pun memperlengkapi manusia dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Nah, di sini ada aktivitas gitu, ada tujuan Allah di dalamnya. Nah, ini kita bisa lihat di ayat yang ke-21. Nah, ini berarti pemulihan itu tidak sekadar mengembalikan relasi yang ada di masa lampau. Nah, pemulihan pun sebenarnya menjadi alat Tuhan untuk mengutus manusia melakukan pekerjaan baik. Nah, bagi orang yang beriman, pemulihan ini bukan hanya sekadar berkat gitu ya, bukan hanya berkat bagi dirinya sendiri, melainkan juga melampaui itu pemulihan ini ya menjadi kesempatan seseorang, setiap orang untuk menjadi berkat, memberkati orang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, pandanglah sebagai anugerah ketika Tuhan memberikan kesempatan healing gitu ya, atau alias pemulihan ini pada diri kita. Baik itu pemulihan kesehatan kita, rasa jenuh ataupun stres dalam hidup kita, di dalam relasi kita, krisis di dalam kita di masa pandemi ini dan segala macamnya yang sudah kita alami. Nah, pemulihan yang Tuhan berikan ini bukan sekadar mengembalikan kondisi kita. Tapi Tuhan juga memulihkan supaya kita tuh punya kesempatan untuk berbuat baik. Untuk tidak hanya menerima berkat, tetapi juga kita boleh memberkati orang lain atas kehadiran kita. Nah, semoga hari ini dari refleksi firman Tuhan kita, melalui saat teduh kita saat ini, kita boleh tersadarkan kembali bahwa healing terbesar dalam hidup kita adalah menerima karya keselamatan dari Tuhan. Semoga kita tidak hanya menerima berkat begitu ya, tapi kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita tutup saat teduh kita akhiri, kita berdoa. Tuhan,
Sang Pemulih dalam kehidupan kami kembali datang kepadamu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa pemulihan terbesar dalam kehidupan kami ketika kami yang sudah terjatuh di dalam dosa, kami yang keluh, kami yang jauh dari hadapan Tuhan. Engkau boleh rangkul kembali, Engkau meraih kami kembali dekat kepadamu melalui karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga mohon dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, agar kami mampu tidak hanya menerima berkat itu, tapi kami juga boleh Tuhan utus, Tuhan perlengkapi untuk memberkati orang-orang di sekitar kami melalui laku hidup kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, setelah kami bersaat teduh, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, agar setiap aktivitas yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas bagi kita, selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional. Tuhan memberkati kita. Amin.